Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Mas Kukuh ini sudah mau menjadi objek saya dalam penelitian. Di sini Mas Kukuh saya sedang melaksanakan penelitian untuk tesis S2 saya, Mas. Baik, Mas. Ini temanya tuh tentang good corporate governance untuk dalam kaitannya dengan public trust dan reputasi di Bea Cukai Semarang. Nah, sebelumnya Mas Kukuh, apakah Mas Kukuh pribadi itu pernah menggunakan layanan atau berhubungan langsung dengan petugas Bea Cukai atau Bea Cukai secara umum, Mas? Belum sih, Mas. Kalau bersinggungan langsung belum, karena saya juga masyarakat biasa ya, masyarakat awam begitu. Jadi Mas, kalau misalnya Mas Kukuh nih sebagai masyarakat awam nih, pandangan Mas Kukuh kalau kita misalnya bilang Bea Cukai gitu, apa yang terlintas di pikiran Mas Kukuh? Ekspor impor, Terkait mengenai ekspor dan impor. Nah, kalau reputasinya sendiri, Mas, menurut Mas Kukuh secara umum gimana? Kalau mendengar kata bea cukai dan reputasi, itu masyarakat seperti saya itu pasti pikirannya, wah, ini hubungannya dengan hukum ini. Nah, jadi sedangkan kita masyarakat awam itu agak sedikit kurang mengerti apa sih tugas dan wewenangnya bea cukai selain mengurusi seperti di bandara atau yang kita bisa lihat lah, biasanya petugas-petugas di situ ada. Begitu sih, Mas. Jadi lebih tepatnya itu mengenai publik dan apa sih wewenangnya gitu, masyarakat pasti belum paham karena kita hanya tahunya bea cukai berarti seperti aparat kepolisian gitu. Kalau secara pandangan Mas Kukuh atau maksudnya Mas Kukuh melihat ya untuk saat ini ya, kira-kira reputasi Bea Cukai sendiri itu apakah bagus atau buruk, Mas? Kalau masyarakat umum nih seperti saya, ya maaf aja ya sedikit kurang baik sih, karena kadang image-nya terkadang di masyarakat itu wah bea cukai seperti ya gimana ya itu tadi mereka apa gitu, jadi agak kurang karena hubungannya ya itu, Mas, dengan seperti ekspor impor. Contoh seperti teman saya, wah dapat dari HP dari mana nih, HP dari black market. Kita kan berpikir, wah kok bisa masuk. Nah, akhirnya itulah yang biasanya stigma masyarakat itu, wah memandang bahwa kok bisa, ya ceritanya pasti hubungannya sama bea cukai seperti itu. Nah itu, Mas, pandangan Mas Kukuh ini apakah terbatas hanya dengan organisasinya juga atau termasuk dengan pegawai-pegawai yang ada di dalamnya, Mas? Kalau saya pandangannya secara umum seperti di media sosial, terus kayak cerita teman-teman saja sih, Mas, sebatas itu saja. Kayak di medsos kan kayak kemarin mengenai impor alat-alat sekolah SLB itu, menurut saya harusnya ya tidak perlu seheboh itu kalau semisal posisinya kalau masyarakat awam kurang paham mengenai aturan ekspor impor gitu. Seharusnya lebih di edukasi lebih dalam lah kepada masyarakat, terutama orang-orang yang istilahnya ingin melakukan pembelian impor dari luar gitu. Setidaknya juga ada masukan seperti bea cukai itu, setidaknya sebelum barang masuk ke Indonesia setidaknya seperti ada cross check mengenai siapa sih pembelinya, dan pembelinya minimal diedukasi seperti itu. Berarti selama ini Mas Kukuh tidak pernah ini ya, Mas, ya, terpapar tentang informasi edukasi terkait layanan maupun peraturan yang ada di Bea Cukai ya? Enggak, Mas, kurang paham gitu. Nah, menurut Mas Kukuh nih, kalau misalnya kan Mas Kukuh selama ini tidak pernah mendapatkan itu ya, informasi tersebut ya, apakah itu juga mempengaruhi penilaian Mas Kukuh gitu? Misalnya mungkin apakah dengan mungkin Mas Kukuh lebih memahami tentang peraturan atau ini yang ada bisa merubah pandangan Mas Kukuh terhadap
bea cukai tersebut mas? Pasti ya, masyarakat kan sebenarnya ingin tahu dan diedukasi sebenarnya. Contohnya seperti yang saya lihat itu rokok gitu kan, beberapa kemarin kan ada konser-konser kayak di Solo gitu kan, terus ada baliho besar gempur rokok ilegal, ternyata impactnya juga banyak. Masyarakat sekarang juga ada banyak yang tahu karena rokok itu ya harus dapat cukai yang resmi seperti itu, tidak asal memperjualbelikan rokok secara sembarangan gitu. Karena mungkin simpel, hanya rokok mungkin 2 batang, 3 batang, tapi kalau itu dikumpulkan dan dikemas dijual itu kan resikonya ternyata ada gitu. Kadang masyarakat awam seperti saya kan tidak tahu seperti itu. Nah mas, jadi di Good Corporate Governance atau GCG itu kan indikatornya ada beberapa ya mas ya. Di antaranya kayak misalnya keterbukaan, akuntabilitas, terus pertanggungjawaban, kemandirian, sama fairness ya mas ya. Ini kalau misalnya kita bedah satu-satu mas, menurut Mas Koko tuh pelayanan ataupun peraturan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan bea cukai itu apakah sudah terbuka dapat diakses masyarakat umum, atau masyarakat umum itu susah ya dalam mendapatkan informasi-informasi tersebut mas? Kalau bagi saya itu agak sulit ya, agak terbatas karena ya kembali lagi mengenai edukasi, knowledge mengenai apa sih tugas bea cukai. Contoh ya seperti teman saya beli handphone yang nggak tahu ternyata emailnya sudah terblokir, dan kalau mau akses mau gimana caranya bingung, seperti apa, bagaimana gitu. Ya menurut saya harusnya lebih diedukasi lagi sih sebenarnya, ya itu lebih ke edukasi kepada masyarakat umum gitu, lewat event-event atau seperti apalah, biar masyarakat umum tuh tahu apa sih bea cukai gitu, kenapa sih yang jadi masyarakat, apa sih tugas dan wewenangnya, seperti itu. Kalau menurut Mas Kuku gimana ya, maksudnya lebih baik cara atau media apa yang lebih baik digunakan supaya masyarakat umum itu lebih bisa tersosialisasi? Apakah masih cara tradisional sosialisasi atau mungkin media sosial atau gimana? Kalau yang pertama yang jelas kita kan sudah masyarakat kita kan sudah terbiasa menggunakan gadget ya, itu penting sekali itu mengenai informasi-informasi yang bisa disebarkan di media sosial. Jadi masyarakat itu lebih tahu, teredukasi. Kedua, bisa mungkin lewat baliho-baliho besar di masing-masing kota gitu ya, yang lagi tren apa yang sekiranya masyarakat itu perlu tahu. Kadang kan nggak cuma mengenai rokok saja, contoh kayak kemarin mengenai impor barang, seperti tiba-tiba masyarakat ditelepon ada kiriman jam tangan gitu, ini informasi dari bagaimana, karena ini udah jelas-jelas penipuan kan gitu, harus transfer sekian, kalau enggak nanti juga gini, otomatis kan masyarakat akan pikirannya takut, wah ya itu nih saya takut nih, udah saya transfer daripada saya kena masalah kan gitu. Nah kalau ini kan tadi dari keterbukaan ya, transparansi ya mas ya, terus dari akuntabilitas, menurut Mas Kuku secara umum apakah pegawai-pegawai yang ada saat ini yang bertugas ataupun organisasi dari bea cukai itu, menurut Mas Kuku sebagai pandangan sebagai masyarakat umum ya, ketika melihat langsung atau melihat dari berita-berita yang ada itu, apakah pegawai-pegawainya itu bisa dibilang berintegritas atau pegawai yang baik gitu? Kalau dari kacamata saya, akuntabilitas pasti seperti kayak di SLB itu langsung diklarifikasi ya. Terus untuk apa namanya, seperti yang ada di kasus-kasus beberapa itu pasti akan menjelaskan, mengclearance kenapa sih terjadi seperti ini kasusnya, dan semua beres. Kalaupun tidak juga di oknum-oknum aja Pak. Misal kayak kemarin itu mengenai bea cukai siapa itu yang masuk itu yang di Jogja itu kan masuk medsos rame itu. Nah itu kan menurut saya ya beberapa oknum aja sih sebenarnya, tapi nggak semuanya saya yakin seperti itu. Nah ini Mas Kuku, tadi kan kalau dari integritasnya atau dari akuntabilitas
dapat dipercaya ya Mas ya. Nah, menurut Mas Kuku nih, atas keramaian-keramaian yang ada, apakah dari Bea Cukai sendiri itu cepat untuk menanggapi Mas? Cepat. Atau ini ya, termasuk cepat ya Mas ya? Bisa cepat karena ya itu yang impor mengenai alat tulis SLB itu kan langsung turun tangan gitu. Kalau bagi saya masyarakat ini tenang, clear dan tidak terjadi kegaduhan. Nah, menurut Mas Kuku nih ya, dalam pandangannya melihat perilaku Bea Cukai ataupun petugas Bea Cukai ya Mas, menurut Mas Kuku kira-kira pegawainya itu independen atau maksudnya yang menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku, atau misalnya masih bisa nih dipengaruhi kepentingan-kepentingan lain? Ini menurut pandangan Mas Kuku aja ya, misalnya kayak sepertinya masih bisa disogok atau masih bisa mentang-mentang barangnya si A masih bisa lewat, sementara yang masyarakat umum tidak bisa gitu. Itulah kembali lagi ke oknum Pak. Ya. Kalau oknum kan pasti dia punya kepentingan ya. Ya. Karena ya kalau itu sih pasti jelas ada indikasi seperti itu kan. Kembali lagi sebenarnya kalau bagi saya tergantung petugasnya ya, kayak kemarin yaitu dua kasus itu yang SLB dan yang di kepala yang di Jogja itu seperti itu. Jadi kalau yang di SLB itu kan kayak seperti miskomunikasi gitu kan, tapi kalau yang itu kan beda lagi gitu. Kalau itu sih bagi saya masyarakat itu pasti tetap ada lah, makanya ya lebih ke tanggung jawab sebagai Bea Cukai sendiri untuk kontrolnya lagi. Nah, misalnya tadi yang aspek kasus tadi yang sudah dibahas itu Mas, misalnya dilakukan peningkatan atau perbaikan Mas Kuku pribadi, apakah ketika ada perubahan atau perbaikan tersebut akhirnya menjadi percaya Mas dengan institusi Bea Cukai Mas? Pasti kayak itu perlu ya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada government atau istilahnya ke pemerintah, terutama di badan Bea Cukai. Karena kalau tidak dijaga integritasnya ya kayak negara ini mau menjadi seperti apa gitu. Memang itu harus ada butuh improvement yang menurut saya yang super baik, pasti harus ke depan harus ada untuk mencegah hal biar nggak terjadi lagi. Yaitu contohnya seperti yang SLB itu kan miskomunikasi, andai kata sebelum barang itu masuk si pembeli bisa dikonfirm dan pihak Bea Cukai melakukan komunikasi kepada si pembeli dengan ada persetujuan mengenai peraturan ini barang yang akan dimasukkan, itu lebih baik daripada barang sudah masuk atau jebret gitu. Seperti kita beli ya maaf ya kayak di Shopee atau di apa, itu kan sudah terkonfirmasi semua clear, jadi tidak ada kemudian hari tiba-tiba barang datang terus masyarakat wah ternyata saya dikenakan denda pajak seperti ini gitu. Nah ini kan Mas Kuku secara umum kan untuk saat ini bukan pengguna layanan Bea Cukai ya Mas. Maksudnya Mas Kuku tidak sering melakukan importasi, impor ekspor, bukan juga pengusaha cukai atau misalnya pengusaha rokok dan minuman keras gitu ya Mas. Nah menurut Mas Kuku perlu nggak sih Bea Cukai itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat biasa, bukan hanya ke pengguna jasanya spesifik aja Mas? Nah itu setuju saya itu. Jadi karena perlu banget disosialisasi. Jadi masyarakat itu perlu tahu apa sih Bea Cukai, apa yang ditanganin gitu. Jadi nggak orang yang bersinggungan aja yang tahu, tapi kadang masyarakat harus tahu juga, karena biar kita itu tahu Bea Cukai itu apa sih, terus kalaupun dia menanganin apa sih, setidaknya itu bisa diedukasi. Contoh lewat seperti kayak ya benar baliho yang ada di kota-kota, atau pas lagi ada acara-acara di pemerintahan, contoh Bea Cukai hadirlah, sosialisasi, jangan cuma hanya di sekolah dan apa, tapi di umum, khalayak umum, itu sangat penting sekali itu menurut saya itu. Jadi tahu ada ya Bea Cukai hadir dan apa sih fungsi dan tujuannya. Jadi masyarakat itu aware mengenai kepabeanan itu. Yang saya lihat dari media sosial yang saya amati itu.
Nah ini untuk yang terakhir ya Mas ya. Mungkin ada masukan atau harapan dari Mas Kukuh ya Mas. Bagaimana caranya supaya reputasi dan juga kepercayaan masyarakat itu bisa meningkat ya Mas. Terutama dalam kaitannya Mas Kukuh sebagai masyarakat umum. Pertama layanan Mas, layanan untuk masyarakat. Layanan itu diawali dari apa? Dari seperti edukasi bagi masyarakat, biar tahu masyarakat itu kalau saya mau beli apa dan apa tugas tanggung jawabnya Bea Cukai itu tahu. Jadi kembali ke harafiahnya, jadi Bea Cukai itu bisa memberikan edukasi dan bisa melayani masyarakat. Itu. Yang kedua, untuk kedepannya akuntabilitas dan keterbukaan dari Bea Cukai itu sangat penting. Jadi semua apa yang terjadi kayak kemarin itu ya menurut saya udah baik ya, cuman sebenarnya itu harusnya ditingkatkan lagi mengenai apa ya, di Bea Cukai itu istilahnya harus ada, kalau di polisi orang awam seperti saya itu tahu hadir, ada provos, berarti provos itu di sebelah lengan kanan itu berarti orang yang istilahnya petugasnya atau security-nya kepolisian. Nah mungkin Bea Cukai perlu dibentuk seperti itu, di mana bagian-bagian seperti itu bisa independen dan menjalankan tugas fungsinya dengan baik. Gitu aja sih Mas paling. Mungkin cukup sekian ya Mas Kukuh ya. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya sudah diberikan untuk membantu wawancara saya. Terima kasih Mas Fajar.